Gunung Slamet, dikenal sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa, memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Namun, di balik keindahannya, gunung ini menyimpan berbagai misteri. Tahun 1985, 4 sahabat, Agus Purwo, Agung, Aris, dan Dedi, memutuskan untuk menaklukkan gunung ini, tanpa tahu bahwa perjalanan mereka akan berakhir dengan tragedi. Mereka memulai pendakian pada pagi hari dengan semangat. Jalur pendakian yang mereka lewati dipenuhi pepohonan besar, suara burung, dan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Di tengah perjalanan, Dedi merasakan sesuatu yang aneh. "Kalian merasa enggak? Kok suasananya jadi berat?" "Ya," ujar Dedi sambil mengusap tengkuknya. Namun, Agus, yang menjadi pemimpin kelompok, menenangkan. "Itu hanya sugesti. Fokus saja, kita pasti sampai puncak." Namun, semakin mereka naik, kabut semakin tebal. Suara alam pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Menjelang siang, mereka sadar ada yang salah. Kompas tidak lagi berfungsi, dan jalur pendakian yang mereka ikuti terasa berubah-ubah. "Aku yakin tadi kita sudah melewati pohon ini," kata Aris, menunjuk sebuah pohon besar dengan tanda ukiran. Dari pagi hingga petang, mereka hanya berputar-putar di area yang sama, seolah-olah hutan itu bermain-main dengan mereka. Agus mencoba mencari jalan keluar dengan menandai setiap pohon, tapi tanda-tanda itu selalu kembali ke tempat awal. Saat matahari hampir terbenam, mereka menemukan sebuah desa kecil di tengah hutan. Rumah-rumah di desa itu tampak tua, terbuat dari kayu, dan dikelilingi oleh suasana yang aneh. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. "Kita istirahat di sini saja. Besok pagi kita lanjut cari jalan keluar," kata Agus sambil mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita tua membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Dia tidak banyak bicara, hanya memberikan makanan dan menyuruh mereka tidur. Namun, saat Aris keluar rumah untuk mencari air, dia melihat sesuatu yang aneh. Warga desa itu berjalan tanpa suara, dengan tatapan kosong. Beberapa di antaranya tampak melayang. "Kita tidak boleh lama di sini," bisik Aris kepada yang lain ketika kembali. Tapi, rasa lelah membuat mereka akhirnya tertidur di desa tersebut. Keesokan paginya, mereka terbangun di tempat yang berbeda. Desa itu menghilang begitu saja, menyisakan hutan yang sunyi. Namun, Agung tidak ada di tempat. "Agung, Agung!" teriak Agus, mencoba mencari temannya. Mereka menemukan jejak kaki Agung yang mengarah ke sebuah jurang kecil, tetapi jejak itu berhenti begitu saja. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Karena tidak ada pilihan lain, Agus, Aris, dan Dedi memutuskan untuk turun gunung dan melaporkan hilangnya Agung. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendengar suara langkah berat mengikuti mereka. "Siapa itu?" "Agung, kamu?" tanya Agus sambil memegang senter. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, Dedi melihat sesosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di balik pohon. "Jangan bergerak," bisik Dedi sambil gemetar. Makhluk itu tidak bergerak, hanya memandang mereka dengan tatapan yang menusuk. Suara seperti rintihan terdengar, membuat mereka semakin panik. Agus, yang mencoba tenang, mengajak mereka untuk berdoa. Perlahan, sosok itu menghilang di balik kabut. Namun, kejadian itu meninggalkan bekas mendalam. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, dan misteri Gunung Slamet semakin membayangi langkah mereka. Pagi itu, Agus, Aris, dan Dedi mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Hilangnya Agung meninggalkan rasa takut dan bingung. Meski dihantui kejadian malam sebelumnya, mereka sepakat untuk tidak meninggalkan teman mereka. Mereka menyusuri jejak yang tersisa. Pohon-pohon besar di sekitar tampak menatap tajam, seperti ada yang mengawasi. Udara dingin menambah ketegangan. Dedi tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar suara itu?" bisiknya. Dari kejauhan terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil, "Tolong, tolong aku." "Itu Agung," teriak Aris, lalu berlari mengikuti suara tersebut. Agus dan Dedi mengejar, tetapi semakin mereka mendekati sumber suara, semakin kabur arahnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Ada lingkaran tanah kosong yang ditumbuhi bunga liar, dan di tengahnya terdapat tumpukan batu menyerupai makam. "Kita sebaiknya pergi dari sini," kata Agus, merasa tidak nyaman. Namun,
Sebelum mereka bisa bergerak, sosok bayangan hitam tinggi muncul di belakang mereka. Bayangan itu tidak berbentuk manusia. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan mata merah menyala dan tubuh berasap. Ia tidak bergerak, hanya berdiri sambil menatap mereka. Dedi berusaha membaca doa, tapi suaranya tertahan, seperti ada yang mencekiknya. Agus, yang mencoba tetap tenang, menggenggam tangan Aris dan Dedi, memimpin doa bersama. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan menghilang, tetapi mereka mendengar suara berat berbisik, "Pergilah, ini bukan tempat kalian." Setelah kejadian itu, mereka memutuskan turun gunung. Namun, jalur yang mereka lalui terasa seperti kembali ke tempat yang sama. Mereka tiba di lokasi yang mirip dengan desa gaib yang mereka temukan sebelumnya. Namun, kali ini suasananya berbeda. Rumah-rumah tampak lebih menyeramkan, dengan pintu yang terbuka lebar dan kosong. Di salah satu rumah, mereka melihat siluet seseorang duduk membelakangi mereka. "Siapa itu?" tanya Aris, meski suaranya bergetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya seperti Agung, tetapi matanya hitam kosong dan kulitnya pucat. "Kalian datang untuk menjemputku," katanya dengan suara serak. Aris hampir mendekat, tetapi Agus menariknya mundur. "Itu bukan Agung," teriak Agus. Mereka berlari secepat mungkin meninggalkan desa itu, sementara suara langkah kaki dan tawa kecil mengejar mereka dari belakang. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya menemukan jalur pendakian yang mereka kenali. Namun, saat mereka sampai di pos pendakian, waktu terasa aneh. Mereka merasa telah mendaki selama 3 hari, tetapi penjaga pos mengatakan mereka baru naik sehari sebelumnya. Mereka melaporkan hilangnya Agung kepada tim SAR. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, tetapi tidak membuahkan hasil. Desa gaib yang mereka ceritakan juga tidak ditemukan jejaknya. Hingga kini, Agus, Aris, dan Dedi masih dihantui oleh kejadian tersebut. Agung tidak pernah ditemukan, dan mereka tidak pernah bisa menjelaskan apa yang mereka alami. Misteri Gunung Slamet tetap menjadi teka-teki, dengan banyak pendaki lain yang melaporkan pengalaman serupa. Setelah berminggu-minggu tanpa kabar tentang Agung, Agus, Aris, dan Dedi memutuskan untuk kembali ke Gunung Slamet, kali ini ditemani seorang spiritualis bernama Pak Karta. Pak Karta adalah penduduk lokal yang dikenal sering membantu pendaki dalam menghadapi kejadian gaib di gunung tersebut. "Kalian harus siap, gunung ini bukan tempat biasa. Apa yang kalian alami adalah bagian dari rahasia yang tidak boleh diganggu," kata Pak Karta. Dengan hati-hati, mereka menyusuri jalur pendakian yang sama. Pak Karta membawa beberapa benda ritual, termasuk dupa dan kemennya. Saat mereka mendekati area tempat Agung menghilang, suasana berubah menjadi berat. Hutan yang tadinya dipenuhi suara burung kini sunyi mencekam. Di tempat tumpukan batu yang mereka temukan sebelumnya, Pak Karta berhenti. "Ini bukan makam manusia biasa. Ini adalah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka," katanya sambil menyalakan dupa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tawa kecil kembali terdengar. Sosok bayangan hitam yang mereka temui sebelumnya muncul lagi, kali ini lebih dekat. Namun, Pak Karta tampak tenang. "Jangan takut, mereka hanya penjaga. Kita harus meminta izin untuk mencari teman kalian," ujar Pak Karta sambil mulai melantunkan doa. Setelah doa selesai, mereka kembali melihat desa gaib yang sebelumnya menghilang. Desa itu tampak lebih hidup, tetapi Pak Karta memperingatkan agar mereka tidak berbicara atau berinteraksi dengan siapapun di sana. Mereka masuk ke salah satu rumah yang sebelumnya dihuni oleh sosok mirip Agung. Di dalam, mereka menemukan Agung duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus dan wajahnya kosong, tetapi dia masih hidup. "Agung!" teriak Aris, tetapi Pak Karta segera menahan mereka. "Jangan menyentuhnya. Dia terikat di sini." Pak Karta kembali melantunkan doa sambil menaburkan garam di sekitar ruangan. Agung perlahan tersadar, tetapi wajahnya dipenuhi ketakutan. "Kita harus pergi, mereka tidak akan membiarkan kita keluar begitu saja," bisik Agung. Mereka segera membawa Agung keluar dari desa itu, tetapi perjalanan turun gunung menjadi semakin mencekam. Sosok-sosok bayangan bermunculan di sekitar mereka, berusaha menghalangi langkah mereka. Suara jeritan dan tawa terus mengiringi perjalanan mereka.
Pak Karta mengarahkan mereka untuk berjalan tanpa menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Namun, di tengah perjalanan, Dedi tidak sengaja menoleh. Saat itu juga, dia terjatuh dan mulai meronta-ronta seperti kerasukan. Pak Karta segera menaburkan air suci ke tubuh Dedi, dan setelah beberapa saat, Dedi kembali sadar. Aku melihat mereka, begitu banyak wajah tanpa mata, katanya gemetar. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan tiba di pos pendakian. Namun, kondisi Agung sangat lemah, dan dia terus berbicara sendiri seolah-olah masih berada di desa gaib. Beberapa hari kemudian, Agung meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia sempat berbisik kepada Agus, "Jangan pernah kembali ke sana, mereka masih menunggumu." Dedi, yang sempat kerasukan, juga jatuh sakit dan meninggal beberapa bulan kemudian. Aris dan Agus memutuskan untuk tidak pernah mendaki gunung lagi. Mereka juga menghindari menceritakan pengalaman itu kepada orang lain, tetapi mimpi buruk tentang desa gaib dan sosok bayangan hitam terus menghantui mereka. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendaki Gunung Slamet untuk selalu menghormati alam dan tidak mengabaikan tanda-tanda gaib. Desa gaib, sosok penjaga, dan hilangnya Agung adalah misteri yang tidak pernah terpecahkan, meninggalkan jejak kelam dalam sejarah pendakian gunung tersebut.